Susah tidur. Nah, ini ya ada 7 penyebab insomnia yang perlu teman-teman tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, ya jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Ya, insomnia atau kesulitan tidur itu adalah masalah umum yang banyak dialami oleh orang ya. Nah, jika teman-teman sering terjaga di malam hari, sulit tidur, atau terbangun ya, misalkan terbangun ya, tidurnya itu kok kayaknya tiba-tiba tengah malam kebangun. Nah, jadi video ini penting teman-teman ya untuk yang mengalaminya. Kali ini kita akan membahas 7 penyebab utama insomnia yang perlu diketahui. Nah, jadi simak sampai habis. Apa sih insomnia itu dan dampaknya? Nah, teman-teman ya, insomnia itu gangguan tidur yang ditandai dengan kesulitan untuk tidur. Nah, kalau teman-teman ya ada tanda-tanda ini ya berarti teman-teman insomnia. Kemudian sulit untuk tetap tertidur ataupun bangun terlalu pagi. Dan juga tidak bisa tidur kembali. Nah, ini kategori insomnia juga. Nah, kondisi ini bukan hanya membuat kita merasa lelah. Bukan hanya bikin kita ini nggak fokus di siang hari. Tetapi juga bisa bikin dampak negatif pada tubuh kita. Jadi berdampak pada tubuh kita ya. Kesehatan fisik kita, mental kita, jangka panjang itu akan terpengaruh. Mungkin teman-teman nggak merasa, tapi itu bisa terpengaruh. Nah, makanya ini kita bahas penyebabnya supaya teman-teman tahu. Nah, penyebab yang pertama itu stres dan kecemasan. Nah, mungkin banyak orang yang nggak tahu, nggak sadar ya kalau seandainya sedang stres atau sedang cemas, ya ini bisa menjadi penyebab utamanya juga. Nah, penyebab ini teman-teman ya, ini adalah penyebab yang paling sering. Nah, pikiran misalkan terlalu aktif ya, khawatir sesuatu misalkan ya tentang pekerjaan atau tentang uang, tentang mantan dan sebagainya, ataupun masalah pribadi atau tekanan hidup ya. Nah, kadang ini membuat otak kita itu sulit untuk rileks ya, banyak pikiran ya. Akhirnya mau ke mode istirahat tuh nggak bisa. Hormon stres akhirnya meningkat ya, hormon kortisol. Akhirnya teman-teman siklus tidurnya terganggu di malam hari. Nah, penyebab yang kedua ini kebiasaan tidur yang buruk. Nah, kebiasaan tidur yang buruk atau poor sleep hygiene ya itu teman-teman ya, ini menjadi kontributor besar insomnia. Nah, untuk contohnya yang pertama itu jadwal tidur yang tidak teratur. Jadi tidur dan bangun di waktu yang berbeda setiap hari itu mengacaukan jam biologis tubuh. Nah, yang kedua menggunakan gadget, entah itu ponsel, entah itu tablet, entah itu laptop ya. Nah, itu teman-teman misalkan bawa keranjang ya. Nah, cahaya birunya ini dari layar-layar tersebut itu bisa menekan produksi melatonin ataupun hormon tidur. Nah, jadi kalau hormon tidurnya berkurang, nggak maksimal, ya susah tidur. Nah, yang ketiga makan berat atau makan pedas sebelum tidur. Nah, kalau teman-teman suka makan mepet-mepet waktu tidur ataupun makan berat ya, makan pedas tadi, ini menyebabkan nggak nyaman ya, baik fisik teman-teman ya, baik hormon teman-teman, ini akan mengganggu tidur teman-teman. Nah, yang keempat, berolahraga terlalu dekat dengan waktu tidur. Nah, memang olahraga ini sehat teman-teman, menyehatkan. Tapi kalau waktu tidur dekat-dekat olahraga, jangan ya, tidak disarankan. Ini bisa membuat tubuh ini kan, kalau olahraga kan kita adrenalin keluar ya, semangat ya. Nah, jadinya nggak bisa tidur karena saking semangatnya. Yang kelima, menggunakan tempat tidur untuk aktivitas. Nah, jadi teman-teman ya, tempat tidur itu usahakan ya, itu hanya untuk tidur atau untuk kegiatan seksual. Jangan teman-teman di situ makan di situ ya. Kemudian teman-teman bermain game di tempat tidur dan sebagainya. Jadi otak kita ini nggak istilahnya nggak adaptasi, nggak mengasosiasikan ranjang itu untuk istirahat. Jadi ngeliat ranjang itu pikiran kita kemana-mana nanti, entah itu main, entah itu teman-teman mungkin di situ makan ya. Jadi usahakan hanya untuk tidur dan untuk kegiatan seksual. Jadi kita kalau ngelihat ranjang ya pikiran kita cuma 2 itu. Nah, penyebab yang ketiga itu kondisi kesehatan fisik. Nah, jadi teman-teman ya mungkin banyak yang belum tahu kalau berbagai kondisi kesehatan, misalkan kesehatan fisik ya, nah itu dapat menyebabkan insomnia. Nah, misalkan yang pertama itu nyeri kronis. Misalkan teman-teman ya ada radang sendi ya, kemudian atau misalkan sakit punggung ya. Nah, jadi kalau seandainya mengalami nyeri tersebut ya, mau posisi tidur yang nyaman itu kan agak sulit. Nah, akhirnya bisa insomnia. Nah, yang kedua gangguan pernapasan, misalkan sleep apnea. Nah, ini teman-teman ya, ketika teman-teman bernapas tiba-tiba kayak ada keselak ya, ataupun agak seperti tersedak, ya ini akan membuat teman-teman bangun dari tidurnya.
Dan yang ketiga, sindrom kaki gelisah atau restless leg syndrome. Nah, jadi teman-teman ya, sensasi ini bikin nggak nyaman pada kaki. Karena teman-teman ya inginnya kakinya gerak terus ya, apalagi kalau di malam hari. Nah, ini teman-teman akhirnya nggak bisa tidur. Yang keempat, sering buang air kecil pada malam hari. Nah, kalau teman-teman tidur, tiba-tiba kebangun, buang air kecil. Tidur lagi, kebangun lagi, ya tidurnya kan nggak berkualitas. Nggak nyaman, akhirnya bisa mengganggu siklus tidurnya. Nah, yang terakhir penyakit kronis. Misalkan teman-teman ada penyakit jantung ya. Nah, kalau penyakit jantung, misalkan gagal jantung kan tidurnya nggak nyaman ya, karena bantalnya harus tinggi. Kalau rendah, nanti dia sesak ya, makanya jadi sulit tidur. Atau gangguan penyakit lain, diabetes ya. Kalau diabetes kan jelas ya, sering kebangun malam hari buat kencing, ataupun gangguan tiroid. Penyebab yang keempat itu kondisi kesehatan mental. Nah, gangguan kesehatan mental juga ada hubungannya teman-teman dengan insomnia. Misalkan tadi ya, depresi, kecemasan ya, gangguan bipolar, atau teman-teman PTSD, gangguan stres pasca trauma. Nah, biasanya ini juga sering disertai dengan kesulitan untuk tidur. Nah, kalau teman-teman punya masalah kesehatan mental tadi, ya sebaiknya teman-teman ya diobati ataupun diatasi supaya nanti tidurnya juga bisa mengikuti lebih baik. Nah, penyebab yang kelima, efek samping obat-obatan. Nah, beberapa jenis obat ini bisa memiliki efek samping mengganggu tidur atau menyebabkan sulit tidur, insomnia. Contohnya antidepresan, obat flu ya, atau obat alergi. Nah, kadang kan dia mengandung dekongestan ya. Nah, kemudian obat penurun tekanan darah, misalkan beta blocker. Kemudian stimulan ya. Nah, jadi teman-teman, kalau konsumsi obat-obatan tadi tiba-tiba tidurnya menjadi sulit ataupun mengganggu tidur teman-teman, sebaiknya konsultasikan ke dokter. Dok, saya setelah minum obat ini kok jadinya tidurnya terganggu. Nah, seperti itu. Penyebab keenam, zat stimulan. Nah, teman-teman, contohnya kafein, ya, alkohol, nikotin ini bisa membuat sulit tidur. Jadi kalau teman-teman konsumsi ini mendekati waktu tidur, ya ini teman-teman ya akhirnya nggak bisa tidur, ataupun tidurnya jadi sulit, ataupun menyebabkan teman-teman tidurnya jadi nggak nyenyak, ya kebangun-bangun ya. Misalkan udah tidur nih, tiba-tiba kebangun. Nah itu. Jadi kalau bisa kafein, kopi, misalkan teh, ya itu jauh-jauh di waktu tidur, siang hari mungkin ya, supaya sorenya itu melek ya. Kalau sore nanti malamnya ikut melek. Jadi harus jauh-jauh waktu tidur. Penyebab ketujuh ya perubahan lingkungan atau jadwal. Nah, jadi teman-teman ya, perubahan lingkungan tidur atau jadwal yang signifikan, nah itu biasanya menyebabkan gangguan tidur atau insomnia, biasanya sementara. Ya, misalkan teman-teman ya dari Sumatera ya, dari Sumatera atau dari Jakarta tiba-tiba ke Bali ya, atau ke luar negeri ya, itu kan jamnya berbeda ya, ataupun orang bilangnya jet lag ya. Nah, jadi akibat melintasi zona waktu. Nah, tapi kalau biasanya zona waktunya singkat, 1 jam 2 jam, itu biasanya nggak begitu kelihatan. Tapi kalau misalkan 5 jam 6 jam zona waktunya beda, itu biasanya sangat kelihatan. Nah, makanya ada istilah namanya jet lag, karena memang ada perbedaan zona waktu. Biasanya kita istirahat jam segini, di sana kok masih siang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian lingkungan juga. Misalkan teman-teman biasanya tidur di rumah, di kamar ya, walaupun kamarnya seadanya, tapi itu merupakan tempat yang ternyaman. Tiba-tiba pindah ya, misalkan sedang jalan-jalan pindah ke penginapan ya, itu bisa saja teman-teman akhirnya tidurnya terganggu karena nggak nyaman, karena belum terbiasa. Atau misalkan main ke tempat saudara ya, nah suasananya kan berbeda. Nah, itu juga bisa. Nah, tapi biasanya jenis insomnia akibat lingkungan ya, ataupun akibat perbedaan zona waktu, ini biasanya akan membaik setelah adaptasi. Ya, paling 1 malam ya, biasanya itu agak sulit tidur, malam berikutnya biasanya sudah adaptasi. Nah, jadi teman-teman ya, kesimpulannya, insomnia ini disebabkan oleh berbagai faktor. Bisa dari stres ya, bisa dari kebiasaan tidur yang buruk, bisa karena kesehatan fisik dan mental. Jadi kemudian mengenali penyebab insomnia adalah langkah-langkah pertama untuk teman-teman mengatasinya. Kalau teman-teman nggak tahu sebabnya gimana ya cara mengatasinya, karena beda penyebab, beda juga cara mengatasinya. Jadi masalah itu diselesaikan ya dari akarnya. Misalkan teman-teman sulit tidurnya karena perbedaan zona waktu, ya kan tinggal adaptasi seperti itu.
Misalkan teman-teman masalah tidurnya karena stres, ya atasi stresnya. Jadi teman-teman atasi insomnia itu berdasarkan penyebabnya. Nah, kalau teman-teman sudah mencoba mengatasi sendiri, tapi masih saja gangguan tidur ya, sampai berkepanjangan, bahkan teman-teman mengganggu aktivitas sehari-hari, sampai nggak fokus, sampai ya intinya teman-teman ya jadi sulit bersosialisasi. Nah, ini sebaiknya teman-teman bisa konsultasi ke dokter ya, supaya tepat penanganannya. Nah, semoga informasi ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like video ini, di share video ini, kemudian di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Nah, jika teman-teman punya tip atau pengalaman seputar masalah tidur, ya jangan pelit-pelit, jangan ragu-ragu untuk berbagi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, jaga kesehatan selalu, salam sehat, sampai jumpa.